السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي في الجامع الصحيح hadis 2115, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Kita beri judul tazkirah singkat kita siang ini dengan upaya mengurangi dan atau menghapus dosa. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan untuk kita, ittaqillaha haitsu ma kunta. Siapapun kita sebagai orang yang beriman pasti menginginkan untuk naik level atau tingkat menjadi orang yang muttaqin dengan berupaya melaksanakan seluruh perintah Allah dan berupaya untuk menjauhi semua larangan-larangannya. Orang yang melakukan itu disebut dengan al-muttaqin. Ilustrasi yang menarik yang disampaikan oleh Buya kita, almarhum Buya Hamka, orang yang bertakwa itu dia akan pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dan di tempat itu ada onak dan duri. Maka dia berupaya agar kakinya tidak menginjak duri-duri yang bertebaran di tengah jalan, dan duri-duri itu adalah larangan-larangan Allah, dan dia berupaya untuk meletakkan kakinya di tempat yang tidak ada duri. Nah, duri-duri yang tidak ada duri itu adalah perintah-perintah Allah. Demikian berhati-hatinya seorang yang mukmin menjalani kehidupannya selagi berada di atas dunia ini. Tetapi terkadang upaya hati-hati itu kadang-kadang ada juga yang terkhilaf, terlalai karena satu dan lain hal, terlakukan juga perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tidak benar, dan tidak indah. Bukan disengaja. Tidak ada orang beriman itu yang dia sengaja ingin melakukan perbuatan tidak baik. Nah, sementara jika ini sudah terlakukan, tidak ada waktu yang bisa ditarik walaupun 1 menit, 1 detik. Maka kasih sayang Allah kepada kita umat Muhammad adalah jika kita melakukan perbuatan tidak baik, maka kita akan diberi ganjaran 1. Jika kita melakukan perbuatan yang baik, kita diberi ganjaran 10. Sehingga jika kita terlanjur melakukan perbuatan tidak baik, 1, maka diupayakan mencari perbuatan yang baik minimal 1, karena dia akan ada surplus 9.
Dan bahkan kita berupayakan sebagai orang beriman mencari amalan-amalan secara smart, cerdas. Kalau kita salat zuhur sendiri, pahalanya 1 derajat. Tapi kalau kita salat zuhur berjamaah, pahalanya 27 derajat. Dan apalagi kalau dilakukan di masjid. Bisa juga jemaah di rumah, di toko. Berbeda kalau jemaahnya di masjid. Contoh lain, seorang memelihara anak yatim. Ada seorang perempuan memacu Nabi ketika mau masuk dalam surga. Ditanya kepada dia, kenapa kamu pacu baginda sallallahu alaihi wasallam? Katanya dia pernah dengar, ana wa kafilul yatim kahatain. Saya, kata Rasulullah, dengan orang yang melihara anak yatim ini seperti ini. Telunjuk dengan jari tengah. Betapa dekatnya orang yang melihara anak yatim itu. Pasti dia masuk surga karena dia berdua dengan Rasulullah. Maka kalau kita ingin mengeluarkan uang kita, dicari juga mana pengeluaran yang smart. Misalkan memelihara anak yatim. Jadi satu kejahatan yang kita lakukan, iringi dengan kebaikan. Ini bukan berarti buat jahat iringi baik, tidak. Diawali dulu dengan kita orang yang beriman, berupaya hati-hati. Jika sudah terlanjur dalam kehati-hatian itu, baru ini yang kita lakukan. Kedepannya, sesudah itu, ini yang perlu kita tanamkan, wa khaliqin nasa, dan bergaullah dengan masyarakat sesudah itu bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Semoga kita menjalani kehidupan kita dengan penuh ketakwaan. Kita iringi perbuatan yang terlanjur kita lakukan tidak baik dengan kebaikan, dan ke depan kita bergaul dengan masyarakat dengan akhlak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.